Ini adalah hakim yang paling tampan. Seorang pengemudi melaju dengan kencang menuju anak kecil itu. Saat dalam bahaya, sebuah pistol membidik mobil itu dan menembaknya, memaksa pengemudi untuk memutar setir. Gaon melihat ke belakang. Hakim Kang Yohan tampil dominan, mengangkat senjata, bersiap untuk menembak. Ransum senjata adalah untuk Anda tembak. Kejadian ini diselesaikan dengan lancar. Tapi ini bukan tempat terbaiknya. Pada tahun 2021, untuk membersihkan hukum dan ketertiban di Korea Selatan, pengadilan akan diadakan di atas panggung, dalam acara siaran langsung, dan semua orang bisa memilih. Saat ini Hakim Yohan mengambil kesempatan dengan mengadili sebuah kasus yang rumit. Jung Il-do dituduh gagal memurnikan air limbah beracun, lalu dibuang ke sungai yang digunakan oleh penduduk desa. 11 orang di desa telah meninggal karena keracunan logam berat dan 23 orang jatuh sakit. Tetapi karena tidak ada hakim yang berani menyinggung Jung Il-do, jadi Jung Il-do tidak terkena hukuman. Ini menimbulkan kemarahan publik, tapi Hakim Yohan tidak takut. Di pengadilan, Jung Il-do mengundang dokter yang meneliti logam berat, membuktikan dalam sampel air sungai yang diekstraksi, kandungan logam beratnya tidak tinggi, dan tidak menyebabkan keracunan logam berat. Dengan kesaksian yang berwibawa, dukungan Jung Il-do bersalah turun dari 70% menjadi 54% dalam sekejap. Namun saat ini, hakim meminta bawahannya untuk memberikan air ke dokter. Tunggu, sebotol air itu, apakah tertukar dengan sampel air sungai tadi? Dokter itu tadi berkata tidak ada masalah air, tapi ia tidak berani meminumnya. Konyol, itu dia. Kesaksian dokter itu dengan cerdik dibongkar oleh hakim. Tapi Jung Il-do tidak akan menyerah. Dia mengundang saksi kunci lagi. Saksi membaca dengan mengesankan. Tidak ada masalah dengan pemurnian air limbah dari pabrik. Tapi keadaan berbalik lagi. Saksi tiba-tiba berkata, air limbah dari sebelumnya mengalami kebocoran. Saya juga melapor ke ketua. Tapi ketua mengatakan, orang-orang tua itu telah hidup cukup lama. Hakim mengambil kesempatan untuk menekan. Pada saat ini, Jung Il-do tidak memiliki jawaban. Pengacara yang tidak berdaya memiliki pasca rekrutmen memberikan selembar kertas pada Jung Il-do. Di pengadilan, hakim memvonis Jung Il-do dengan hukuman 235 tahun penjara. Jung Il-do kalah. Presidir Ju Chemical mengaku bersalah karena kelalaian dalam bisnis. Hukuman maksimum untuk kelalaian bisnis hanya 5 tahun, dan ada lapisan jaminan. Jung Il-do hampir tidak bisa masuk penjara. Dan semua ini membuat hakim menentukan ulang arah penilaian akhir. Senyum jahat muncul di mulut hakim, dan mengucapkan hasil akhir. Gaon menutup matanya. Gaon mengerti. Semua ini adalah jebakan hakim dan Jung Il-do. Tetapi, apakah benar-benar sesederhana itu? Ada klausa yang bisa menggabungkan kalimat berdasarkan jumlah korban. Foto para korban ditampilkan. Semua diproyeksikan di layar. Saat hakim mengumumkan hasil persidangan, semua orang bersorak dengan penuh semangat. Hakim Yohan menjadi populer, menjadi dewa di hati rakyat. Tapi jangan lihat bakatnya yang sekarang. Di mata teman sekelasnya, dia telah menjadi iblis sejak dia masih kecil. Kang Yohan yang baru pindah, sangat pendiam, kecuali teman satu mejanya. Teman sekelas tidak suka berbicara dengannya. Semuanya tenang, sampai seekor burung muncul, diam di dekat meja Yohan. Mulai hari ini, teman laki-laki di kelas menggertak Yohan dan mengganggunya terus-menerus. Yohan merasa kesal. Barang anak-anak yang kaya menghilang, tidak dicuri, atau dihancurkan. Mereka mencurigai teman sebangkunya. Anak-anak miskin, di mana mainanku? Biarkan aku melihat tas sekolahmu. Berikan. Aku menyuruhmu untuk melepaskan tasmu.
Kelompok kecil yang tampaknya bersatu di kelas hancur dalam sekejap. Hanya Kang Yohan yang tersenyum penuh kemenangan. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah membiarkan musuh saling membunuh. Yohan telah memahami kelemahan sifat manusia, menghancurkan mereka satu persatu. Begitu kejam di usia muda. Dan saat ini Yohan menjadi seorang hakim. Yohan mulai fokus pada rencana kedua. Pria itu adalah pria kaya dan arogan, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, dan tujuannya hanya satu, berburu mangsa, menggoda orang miskin. Apakah kesenangan terbesarnya? Pria itu menginjak pedal gas ke arah kios pinggir jalan. Mengejek sekelompok pengemis, dan segera melarikan diri. Lalu pria itu menabrak seorang pria tua yang menyeberang jalan. Pria itu berpura-pura minta maaf, tapi menunjukkan senyum puas. Pria itu tidak tahu, saat ini telah menjadi mangsa orang lain. Malam berikutnya, pria kaya keluar seperti biasa, benar-benar mengabaikan lalu lintas, terburu-buru di sepanjang jalan, dan hampir menabrak ibu dan anak. Belajarlah mengalah saat mengemudi. Pria kaya itu dengan gila berputar, dengan bangga berteriak-teriak, tapi tiba-tiba polisi datang. Tapi dia sama sekali tidak panik, karena mobil polisi tidak bisa menangkapnya. Melihat mobil pria kaya semakin jauh, apakah pria kaya itu berhasil lolos? Saat ini, mobil sport abu-abu muncul dan mulai mengejarnya. Mobil sport itu mencoba memprovokasinya. Mobil sport abu-abu terus menyalakan lampunya, mengganggu pria kaya itu. Dasar orang gila. Dua mobil berjalan beriringan. Pria itu dapat melihat orang di dalam mobil sport. Ternyata itu adalah hakim bintang Kang Yohan. Ini pertama kalinya bagi pria itu melihat orang gila yang lebih gila dari dirinya. Pria itu benar-benar panik. Yohan tidak ingin bermain lagi. Yohan menginjak pedal gas, menyalip dan menghentikan pria itu. Yohan melihatnya dengan tenang, mengeluarkan palu besar dari bagasi, perlahan bergerak menuju mobil pria itu. Kali ini, pria itu merasa takut, lalu terdapat sekantong barang terlarang dari mobilnya. Pria itu terkejut, tapi sebenarnya, Yohan mengeluarkannya dari lengan bajunya, dan menjebaknya. Tapi trik ini benar-benar menggertak pria itu. Tapi di sebuah pesta, mereka bertemu lagi. Pria itu ternyata putra Perdana Menteri. Apa tujuan Kang Yohan? Ini adalah drama Korea. Pemeran utama pria ganda terbaru, Devil Judge, Kang Yohan yang tampak berwibawa. Itu sebenarnya iblis yang memakai topeng hakim. Tetapi mengapa dia ingin menyinggung manajemen senior? Bagaimana dengan orang yang berspesialisasi untuk mencapai kekuasaan? Sekian video hari ini. Sampai jumpa.